Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Suparman selaku Dewan Pengawas Yayasan Al-Yusra Mulia Bogor, dan yang kami hormati Bapak Supriyadi, Bapak Hasan Supriyadi selaku Ketua Yayasan Al-Yusra Mulia Bogor, dan yang kami hormati Mudir Mahat Tahfiz Al-Yusra Ustadz Andi Hidayat, dan yang kami hormati Asatizah Mahat Tahfiz Al-Yusra, dan yang kami hormati para tamu calon wali santri dan wali santriwati Mahat Tahfiz Al-Yusra yang semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami selaku penanggung jawab bidang tahfiz akan memaparkan bagaimana program tahfiz berjalan di Mahat kita ini. Bagaimana kegiatannya, bagaimana targetnya, bagaimana halakohnya, bagaimana setorannya. Nah, kami akan memaparkan secara ringkas. Untuk penjelasan detailnya, Abu dan Umu bisa merujuk pada buku profil di sini dari halaman 56. Di situ ada kurikulum bidang tahfiz. Baik, langsung saja. Untuk poin pertama terkait kegiatan tahfiz ya. Kegiatan tahfiz di sini meliputi dua, yaitu yang pertama kegiatan utama dan yang kedua adalah kegiatan penunjang. Kegiatan utama terdiri dari yang pertama kegiatan rutin harian. Di sana ada yang namanya ziyadah atau menambah hafalan, lalu murajaah, kedua murajaah yaitu mengulang hafalan, dan yang ketiga adalah istiadat. Istiadat adalah proses mempersiapkan hafalan. Ya, nanti penjelasan detailnya akan ada. Selanjutnya terkait kegiatan rutin pekanan, yaitu manzil, hafalan di kelas sebelumnya pada Sabtu pagi, dan murajaah sairiyah pada Jumat sore. Jadi di Sabtu pagi itu kita ada program murajaah hafalan pada target kelas sebelumnya. Jadi misalnya santri sudah di kelas 8, nah di Sabtu pagi mereka akan murajaah target yang sempat dihafalkan di kelas 7 Sabtu pagi itu. Lalu murajaah sairiyah pada Jumat sore ini masih sama-sama murajaah, akan tetapi teknisnya berbeda. Di kegiatan ini para santri akan memurajaah hafalannya sembari berjalan, murajaah berjalan ya. Murajaah berjalan mengelilingi lapangan. Dan ini sangat-sangat bermanfaat untuk proses peningkatan kualitas hafalan. Ya, ketika santri mengulang hafalannya dan dia duduk, itu berbeda dengan ketika santri mengulang hafalnya sembari berdiri, apalagi ketika sembari berjalan. Nah, lalu berikutnya terkait kegiatan rutin 6 bulanan, yaitu tasmi' Al-Quran. Tasmi' Al-Quran adalah kegiatan yang dimana para santri akan memurajaah hafalannya minimal 5 juz dalam satu waktu, artinya satu hari selesai. Nah, biasanya kita adakan di hari Ahad, mulainya dari ba'da subuh, santri start, hingga selesai minimal 5 juz. Ada yang 10 juz, ada yang 15 juz, 20 juz, 25, dan 30 juz.
Dan alhamdulillah untuk tahun ajaran ini santri kita sudah ada yang mengikuti tasmi 30 juz. Ya, dimulai dari sebelum subuh, startnya sebelum subuh hingga malam. Jadi satu Al-Quran selesai itu, Pak. Satu Al-Quran selesai dengan predikat mumtaz. Lalu ada kegiatan rutin tahunan yaitu musabaqah hifzil Quran, MHQ dan mukhayyam Al-Quran. Lalu ada haflah khatmil Quran dan karantina tahfiz. Ya. Musabaqah hifzil Quran MHQ secara internal ya. Kompetisinya antara santri di sini. Lalu mukhayyam Quran sebagaimana disinggung tadi adalah tahfiz camp di mana para santri pada kegiatan ini memperluas wawasan seputar Al-Quran, meningkatkan kualitas hafalan dan daurah-daurah di sana. Diadakan di luar ma'had selama 1 atau 2 hari. Lalu ada haflah khatmil Quran, yaitu kegiatan bagi santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz. Selesai setoran 30 juz. Dan karantina tahfiz. Nah, ini yang perlu kami garis bawahi dari sekarang. Karantina tahfiz. Nanti bagi santri yang tidak mencapai target hafalan semester genap. Jadi kegiatan ini rutin tahunan di akhir semester genap. Ya, kegiatannya berlangsung 2 atau 3 hari di dalam ma'had. Nanti ada penjelasannya. Lalu kegiatan insidental meliputi kompetisi-kompetisi eksternal yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga di luar ma'had. Dan ini MHQ ya, MHQ eksternal. Kita juga aktif mengikuti perlombaan-perlombaan MHQ di luar ma'had. Dan Abu dan Umu bisa melihat sendiri di halaman terakhir kolom prestasi atau daftar prestasi santri, diantaranya juga di sana ada pencapaian tahfiz ya, MHQ, ada yang 3 juz, ada yang 5 juz dan sebagainya. Lalu berikutnya terkait kegiatan tahsin, dan kegiatan tahsin ini tentunya ada banyak ada banyak varian atau banyak kegiatan. Di sana ada kegiatan yang khusus kelas 7 dalam masa pengenalan lingkungan ma'had, dan ada tahsin yang secara terjadwal mulai dari Senin sampai Jumat. Lalu ada tahsin yang secara tatbik atau langsung ya oleh muhafiz. Baik, kita beranjak ke slide berikutnya terkait alokasi waktu. Yang pertama ziyadah atau setoran hafalan baru yang kami istilahkan dengan istilah sabak. Nah, ini istilah yang sudah dipakai banyak ma'had, setoran sabak, sabki dan manzil. Di sini para santri akan menyetorkan sabak mulai dari Senin sampai Jumat. Waktunya adalah setelah sholat subuh sampai jam 6, maksimalnya 6.15. Lalu kedua ada setoran murajaah, mengulangi hafalan, sabki dan manzil. Dari Senin sampai Jumat juga, dimulai dari ba'da asar sampai jam 5. Sabki di sini adalah hafalan yang distorkan kemarin ya. Hafalan sabak yang distorkan di hari sebelumnya itu distor lagi keesokan harinya. Lalu manzil adalah hafalan yang telah mencapai 1 juz dan telah lulus ujian kenaikan juz. Lalu ada istiadat. Istiadat yaitu persiapan hafalan mulai dari Senin sampai Jumat
antara maghrib dan isya. Jadi di sini prosesnya para santri menyiapkan hafalan baru untuk distorkan keesokan harinya antara maghrib dan isya. Lalu ada murajaah sairiyah seperti yang tadi kami jelaskan, itu berlangsung pada setiap hari Jumat ba'da asar sampai jam 5. Lalu ada kegiatan tahsin dari Senin sampai Jumat pada jam KBM. Ya, pada jam KBM secara terjadwal tentunya. Lalu ada murajaah hifzul qadim, manzil hafalan lama yang kami jelaskan tadi juga. Itu di hari Sabtu jam 5 sampai jam 6. Baik, berikutnya terkait kegiatan tahsin, ya. Kegiatan tahsin dilakukan setiap semester pertama tahun pelajaran selama 2 bulan. Jadi dalam masa pengenalan mahat, para santri akan diseleksi lagi itu bacaannya. Santri, khususnya santri kelas 7, akan diseleksi lagi bacaannya, mana santri yang sudah bisa menghafal, mana santri yang dia butuh tahsin tapi sudah bisa menghafal. Dan mana santri yang benar-benar butuh tahsin intens. Ya, itu akan dikelompokkan masing-masing lagi. Nah, proses ini dalam upaya untuk standarisasi bacaan Al-Quran. Lalu tahsin jama'i diselenggarakan minimal 1 kali dalam sepekan sesuai jadwal yang ditentukan. Dan ini berdasarkan kesepakatan dengan muhafiz nantinya. Muhafiz atau selaku penanggung jawab halaqah atau kelompok. Lalu ada kajian kitab juga, kajian tafsir diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam sepekan saat jam KBM, dan juga ada kajian kitab adab penghafal Al-Quran sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan, dan juga ada kajian tajwid diselenggarakan setidaknya 1 kali dalam sepekan. Lalu ke slide berikutnya terkait muhafiz. Program ini diampu oleh para muhafiz, penghafal Al-Quran. Jadi muhafiz ini adalah penanggung jawab halaqah atau pengampu halaqah. Dan setiap muhafiz yang ada itu memiliki kemampuan berbahasa Arab aktif dan pasif, ya. Dari sebagaimana yang dijelaskan bahwa di halaqah pun mereka berbahasa Arab, menyetorkan hafalan juga mereka berbahasa Arab di sana. Dan poin penting di nomor 6, yakni rasio ideal muhafiz dan santri anggota halaqah adalah 1:8. Jadi dalam satu kelompok halaqah itu ada 1 muhafiz dan 8 santri minimalnya. Dan maksimalnya adalah 1:12. Dalam satu kelompok ada 1 muhafiz dan 12 santri. Untuk saat ini kita pengelompokan halaqah itu masih belum mencapai maksimal, 1:10 maksimalnya. Ada 1:9. Nah, baik, lanjut ke slide berikutnya terkait target hafalan. Yang pertama, target hafalan dalam program ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama target standar dan yang kedua adalah target minimal, sebagaimana yang dijelaskan. Target hafalan standar adalah jumlah hafalan rata-rata yang dicapai oleh santri dalam jangka waktu tertentu. Adapun target minimal adalah jumlah hafalan yang harus dicapai oleh santri dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini bedanya, target minimal harus dicapai santri, ya, untuk dia bisa naik kelas. Menjadi salah satu syarat untuk naik kelas. Baik. Mungkin langsung bisa ke slide
rincian target ya. Rincian target. Tabel targetan tahfiz. Setelahnya lagi. Baik, Bumu bisa lihat di halaman 59 ya. Di situ ada tabel rincian target santri. Di sana sudah ada target standar dan target minimum. Untuk madrasah kelas 7, target standarnya adalah 5 juz. Dan target minimal yang harus dicapai adalah 3 juz. Untuk kelas 8, target standarnya 7 juz, target minimalnya 4 juz. Kelas 9, target standar 8 juz, minimalnya 5 juz. Untuk Darul Ilmi atau SMA, kelas 10. Target standarnya 5 juz, minimalnya 4 juz. Kelas 11, target minimal standarnya 5 juz, minimalnya 4 juz. Di kelas 12, di tahun terakhir, santri difokuskan untuk memurajaah hafalan mulai dari kelas 7 sampai kelas 10. Jadi benar-benar tidak ada setoran hafalan baru lagi. Mereka fokus murajaah. Ya, agar nantinya setelah keluar dari ma'had kita bisa mempunyai hafalan atau kualitas hafalan yang bagus. Seperti itu. Nah, di tabel sampingnya di sana ada rincian target minimum per semester. Ini kita rincikan karena memang para santri menjadi acuan ya untuk target minimum ini. Adapun minus dan plusnya, target standar dan target minimum, ketika santri mencapai target standar, di dalam ujian akhir nanti, santri berkesempatan atau berpeluang untuk mendapatkan nilai sempurna 100. Lalu santri yang hanya mengikuti ujian tahfiz dengan target minimal, perolehan nilainya maksimal sampai di angka 80. Jadi dari segi nilai berbeda ya. Taib. Untuk mencapai target ini, maka kami wajibkan santri menyetorkan hafalan itu setidaknya 1 halaman per hari. Ya, untuk kelas 7 karena baru memulai menghafal ya, baru mulai menghafal, maka mereka diwajibkan setoran hanya setengah halaman. Nanti bertahap. Bertahap ketika santri sudah terbiasa menghafal Al-Quran, pasti porsi setorannya juga bertambah. Ya, nanti mulai dari setengah halaman, 1 atau 2 semester sudah mulai terbiasa, 2 halaman, bahkan 4 halaman, ada santri seperti itu. Setiap hari menyetorkan 2 halaman atau 2 lembar setiap harinya. Taib. Lalu slide berikutnya terkait metode murajaah. Secara umum adalah upaya menghafal Al-Quran untuk memperbanyak volume bacaan ayat yang telah ia hafal. Semakin banyak pengulangan murajaah, maka semakin bagus kualitas hafalan. Dan yang kita terapkan di sini ada beberapa macam. Yang pertama, qiraatut tilmiz ala al-muhafiz. Santri menyetorkan kepada muhafiz dan muhafiz menyimak. Lalu berikutnya qiraatul muhafiz ala tilmiz. Sekarang santrinya yang menyimak, muhafiznya yang membacakan. Lalu qiraah bid-daur. Bid-daur itu dalam satu kelompok mereka akan bergantian memurajaah hafalan. Misalnya santri yang pertama nih baca 1 halaman di juz sekian. Nanti sampai habis selesai 1 juz. Itu secara bergiliran. Lalu ada al-murajaah al-jauziyah, yakni murajaah
dengan berpasang-pasangan dengan sesama santri, tentunya dengan dipantau oleh muhafiz. Tayyib, slide berikutnya terkait pelaksanaan ujian tahfiz. Ujian tahfiz dalam setahun dilaksanakan 2 kali, yaitu semester ganjil dan semester genap yang dilaksanakan di akhir semester. Adapun bentuk dan materi ujian, dalam program ini terdapat 4 bentuk ujian. Yang pertama, ujian kenaikan juz. Ujian kenaikan juz apabila santri telah mencapai 1 juz, setoran barunya sudah sampai 1 juz nih. Misalnya santri saat ini di juz 29. Nah, di juz 29 setorannya sudah sampai Al-Mursalat, udah beres Al-Mursalat. Berarti sebelum santri memulai setoran baru di juz 28, karena kita mulainya dari belakangnya, dari juz 30, 29, 28, 27, 26, lalu nanti ke juz 1 sampai juz 26. Sebelum melanjutkan ke juz berikutnya, santri itu akan ada ujian. Nah, ujian ini adalah proses murojaah juga untuk memastikan 1 juz itu apakah aman atau tidak. Ya, ketika dia lulus, maka boleh melanjutkan hafalan baru di juz berikutnya. Apabila nilainya di bawah KKM, ujian 1 juz di bawah 70, maka dianjurkan atau diarahkan untuk mengulangi juz tersebut, mengulangi setoran di juz 29. Ya, ini adalah proses murojaah, berarti belum lancar. Tayyib. Lalu ujian semester genap, semester ganjil, afwan. Ujian yang dilaksanakan pada semester ganjil, dan di sini bagi yang tidak lulus, tidak mencapai target, konsekuensinya nanti masuk program karantina ya. Lalu ujian semester genap. Ujian dilaksanakan semester genap dan menjadi syarat kenaikan kelas. Ya. Yang tadi ujian semester genap menjadi penentu apakah santri masuk karantina atau tidak. Lalu di ujian semester genap, di sini penentu apakah santri berhak untuk naik kelas apa tinggal kelas. Nanti ada penjelasannya. Lalu ujian verifikasi di sini seperti yang kita jelaskan, di Sabtu pagi itu ada proses murojaah target sebelumnya. Nah, murojaah ini nanti sesuai kesepakatan muhafiz, nanti di sana ada jadwal murojaah, ada jadwal ujian juga, tanya jawab. Lalu bentuk dan materi ujian, ini bisa dibaca ya Abu dan Ummu. Kita lanjut ke konsekuensi tidak lulus atau tidak mengikuti ujian tahfiz. Tidak lulus atau tidak mengikuti ujian tahfiz semester 1. Mengikuti program karantina selama 2 atau 3 hari. Program ini pada saat liburan ya. Pada saat liburan. Jadi di program ini santri diberi waktu tambahan untuk memurojaah, menambah hafalan, dan juga ada bimbingan menghafal di sana. Jadi sangat positif ya. Untuk santri yang belum mencapai target, nanti akan dibimbing lebih lagi bagaimana metode menghafal yang baik dan benar. Baik. Poin berikutnya, tidak lulus ujian mendapatkan nilai rapor -1 di bawah KKM, ini bisa dibaca aja. Lalu tidak lulus atau tidak mengikuti ujian semester 2 atau semester genap. Yang pertama, tidak mendapatkan rapor tahfiz. Yang kedua, berkemungkinan tidak naik kelas, karena tadi menjadi syarat naik kelas ada 2 ya, dari bidang tahfiz dan juga nilai pelajaran atau nilai rapor ya. Baik. Lalu berikutnya ada aspek penilaian, ini bisa dibaca. Lalu pelanggaran juga yang ingin kita tekankan di sini, tidak hadir
atau tidak menyetorkan sabak, sabki, dan manzil. Jadi setiap hari ini adalah setoran wajib santri. Sabak, hafalan baru, sabki, murojaah hafalan kemarin, dan manzil, murojaah hafalan yang sudah mencapai 1 juz. Ketika santri tidak menyetorkan 3 setoran ini, maka kita ada iqab, ada hukuman di setiap pekannya. Apa itu? Jadi pengurangan jadwal olahraga. Jadi jadwal olahraga santri di sini nanti akan dijelaskan ya dari bidang kurikulum kesantrian. Secara umumnya santri itu ada jadwal olahraga tambahan dari Senin sampai Kamis secara terjadwal ya di sore hari. Misalnya kelas 7 di hari Senin, kelas 8 di hari Selasa, seperti itu. Nah, santri yang tidak menyetorkan hafalan nanti kita tidak membolehkan untuk mengikuti olahraga ini dan tetap berada di masjid bersama santri yang lain yang tidak ada jadwal olahraga, seperti itu. Baik, yang terakhir terkait apresiasi dan penghargaan. Dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada santri yang telah menyelesaikan target hafalannya selama masa pendidikan di Ma'had dan lulus dalam ujian, maka dibuatlah sertifikat tahfiz dan disampaikan kepada santri yang bersangkutan. Yang kedua, santri yang berprestasi di bidang tahfiz selama 1 semester akan mendapatkan sertifikat tahfiz. Nah, setiap semester akan ada sertifikat tahfiz bagi santri yang berprestasi di bidang tahfiz. Santri yang lulus program tasmi' hafalan di sini 10-20 juz ya. Yang terbaru nanti ada di 5 juz, 10, 15, 20, 25 dan 30 juz. Maka akan mendapatkan sertifikat tahfiz. Lalu yang keempat, santri yang lulus ujian tahfiz 30 juz dan mendapatkan sanad, maka diwisuda secara khusus dalam wisuda tahfiz. Santri yang berprestasi di bidang tahfiz akan mendapatkan kesempatan bimbingan secara khusus oleh pengajar atau syekh yang ahli di bidang Al-Quran. Sebagai tambahan di sini kita ingin menginformasikan kepada Abu dan Umu, dari bidang tahfiz ada penghargaan atau apresiasi tambahan bagi santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz. Itu akan ada beasiswa 100%. Ya. Dengan syarat mengikuti ujian 30 juz, lulus. Jadi setiap semesternya akan ada ujian 30 juz. Yang lulus dapat beasiswa, yang tidak murojaah dan tunggu semester berikutnya. Seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.